Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki. Beunta datang. Beunta laki-laki datang. Sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ulun datang kamari membawa unta, menunggang unta. Tuh untanya di luar. Apakah ulun bertawakal aja, kada usah ulun ikat unta itu? Apakah sebelum motor ulun kunci atau kada tawakal aja kepada Allah? Apa jawab Nabi kita? I'aqilha wa tawakkal. I'aqilha wa tawakkal. Ikat unta engkau, serahkan kepada Allah. Nah, itu artinya. Ikat unta, serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada tali menjaga. Tali kau dipagat orang. Kunci kau dibongkar orang. Kunci kendaraan serahkan kepada Allah. Itu kedua-duanya jalan. Perintah Allah yang zahir jalan, perintah Allah yang batin jalan. Kalau kita kunci kendaraan kepada Allah, yang zahir aja yang jalan, batinnya kada jalan. Kada kunci kendaraan serahkan kepada Allah, batin aja yang jalan, zahirnya kada jalan. Maka Allah nyuruh zahir batin. Nah, jadi kunci rumah serahkan kepada Allah. Kunci kendaraan serahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud menghimpunkan antara zahir dan batin itu. Menghimpunkan antara syariat dan hakikat itu kada boleh lepas kedua-duanya. Kita ada syariat, ada hakikat, mesti seimbang kedua-duanya. Berusaha tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baubat tapi jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baubat itu perintah, bertawakal pun perintah, sama-sama pada perintah. Baubat perintah untuk zahir tubuh kita, tawakal perintah untuk hati kita. Nah, jadi kita beriman kepada nama Allah Al-Wakil, kita mesti menyerahkannya hati kita ini, menyerahkannya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yutlabut tawakkul fi thalathati mawadi'. Tawakal itu disuruh, diwajibkan dalam tiga hal. Yang pertama, kita tawakal itu fi maudhi'il qismah, tentang pembagian. Artinya, maka samallahu laka la yafutuka ay wasala ilaika bisababin ta'lamuhu aw la ta'lamu wa la yazidu bikasbin wa la yanqusu bil qu'ud. Tawakal yang pertama adalah tentang pembagian yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tawakal. Tawakal pertama artinya kita serahkan kepada Allah perkara pembagian. Allah membagi. Apa yang dibagi Allah? Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya juga. Allah bagi sejak zaman dahulu kala, masa azali, dibagi oleh Allah rezeki kita. Dibagi. Si Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia dia dikasih rezeki totalnya 5 miliar. Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia dia dibagikan rezeki oleh Allah 10 miliar. Itu berlaku pembagian sejak kita keluar dari perut ibu. Sudah kita gunakan bagian kita itu. Nah, kita wajib menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib percaya bahwa kita ini sudah dapat rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang dibagikan oleh Allah itu kada akan luput dari kita. Kada akan luput dari kita. Pasti akan sampai kepada kita. Yang 5 miliar itu pasti akan sampai. Yang 10 miliar itu pasti akan sampai kepada kita. Baik dengan cara yang kita ketahui sampainya, atau dengan cara yang tidak kita ketahui sampainya. Allah akan menyampaikan. Karena bagian kita semasa hidup dalam dunia itu, Allah bagi duit rezeki kepada kita 10 miliar. Pasti akan sampai. Dan ini kita percaya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum, kami sudah bagi ke Tuhan di antara mereka itu. Sudah dibagi oleh Tuhan. Sudah dibagi. Dan pembagian yang dibagi Allah itu, kita dibagi oleh Allah dapat 5 miliar, kada akan bertambah walaupun kita berusaha mati-matian. Kada akan berkurang walaupun kita guring sepanjang umur. Dari jatah yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dibagi. Si fulan dapat bagian tanah 2 hektar. Inya begawi ke kadakah tetap dapat 2 hektar. Inya guring tetap dapat 2 hektar. Kada akan kurang, kada akan lebih. Nah, jadi apa-apa yang Allah jatahkan untuk kita, Allah jamin sampai kepada kita. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu jodoh, baik apapun. Yang sudah jadi jatah kita, pasti akan sampai kepada kita. Nah, jadi apa gunanya Allah nyuruh kita berusaha? Yang sudah bagiannya itu juga. Nah, supaya dengan usaha itu kita dapat pahala bergerak. Nah, dapat pahala karena kita bergerak. Kita menyempurnakan barang, kita membersihi barang kita menimbang supaya dapat pahala. Atau supaya dapat dosa kalau kita kada jujur dalam usaha. Nah, itu usaha itu fungsinya hanya untuk pahala dan dosa, bukan menambah mengurang jatah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pertama di situ. Yang kedua, tawakal kita fi maudhi'in nusrah, pada tempat pertolongan Allah. Kita wajib percaya kepada Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jangan kada percaya itu. Kalau kita sudah menolong agama Allah, jamin pasti Allah akan menolong kita. Jadi kita tolong agama Allah, tawakal kepada Allah, serahkan, pasti akan menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, kamu tinggikan Islam, kamu makmurkan umat Islam, Allah akan tolong kalian. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu menolong umat Islam. Jangan ragu-ragu memikirkan bagaimana Islam ini sudah tinggi. Jangan ragu. Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan menolong. Nah, itu tempat tawakal yang kedua dalam hal pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal itu bi maudhi'ir rizqi wal hifzi, pada tempat rezeki dan pemeliharaan. Nah, di situ tempat tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Ujar Nabi kita, kada akan mati seseorang sampai dia menghabiskan rezekinya. Manusia kada akan mati kecuali habis rezekinya. Selama rezeki kita masih ada, kada bakal mati. Dimanapun kita berada, kada bakal mati.
selama rezeki kita ada. Misal dalam pembagian rezeki kita dapat 5 miliar, sudah kita habiskan 4 miliar dari makanan, minuman, pakaian, rumah, habis 4 miliar, 1 miliar sisa. Nah, kita kadang akan mati kecuali kita bisa menghabiskan 1 miliar itu. Nah, itu jar Nabi kita, kadang akan mati seseorang sampai dia habiskan rezekinya. Orang habis rezeki itu, kadang kau lagi menerima rezeki, diimpus saja tangannya bangkak kalau kau menerima impus. Kenapa? Sudah habis rezekinya. Ya, kalau orang itu diimpus, masuk aja, panjang aja umur lagi. Bila sudah impusnya menolak, nah, ada jauh lagi tuh. Rezeki itu sudah ditolaknya karena sudah habis jatahnya. Dan manusia kadang akan mati kecuali jatah rezeki yang dijanjikan Allah itu sudah habis, sudah selesai. Nah, makanya jar Nabi mengingati kita, ajmilu fit talab, elok-elok mencari rezeki, elok-elok bagus-bagus mencari rezeki. Jangan kada tahu di waktu, jangan sikut kiri kanan. Kenapa? Kada bakal habis. Mungkin kita masih ada jatahnya. Kita kadang akan bakal kehilangan rezeki kita. Kita kadang akan bakal luput daripada rezeki kita. Jadi bagus-bagus mencari rezeki. Ingat waktu, ingat ada hak lain, ingat ini jangan menyakiti orang. Kalau pun kita sikut kanan bertambah rezeki kita kada. Buka toko 24 jam bertambah kada. Kenapa? Sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak datang rezeki, lagi melakas mati. Mana akunnya? Dapat rezeki jatah oleh Allah kita 6 miliar. Mau kita berdagang siang hari siang malam, makin habis lakas jatah itu. Mau kita kata pipayo berdagang panjang umur. Karena kita kadang akan mati kalau rezeki belum habis. La tamutu nafsun hatta tastakmila rizqa. Jadi ajmilu fit talab, baik-baik mencari rezeki itu. Kita mencari siang malam, kadang menambah. Kita mencari 2-3 jam, kadang mengurangi daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tempatnya tawakal. Berdagang, buka. Tapi rezeki itu urusan Allah. Ini dagang hanya sebab, hanya usahaku untuk mencari pahala. Kan berdagang kita melayani orang, nah, berbuat baik, dapat pahala. Masalah rezeki itu urusan Allah. Aku dong bercampur di situ, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang kita tawakal kepada Allah, urusan pemeliharaan diri kita, pemeliharaan harta kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada sanggup menjaga diri kita. Kita kada mampu menjaga diri kita. Dalam doa Nabi, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Jar Nabi, ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku kepada aku sekejap mata jua pun. Karena kita mengurus diri kita sekejap mata, kita hancur. Kita binasa.